Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesaya 33 ayat 6, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Harta rohani yang dimaksud adalah takut akan Tuhan dan hikmat untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, saudara. Ketika mengejar harta rohani, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 5 dan 6. Alkitab menegaskan dalam Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudaraku, kunci mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, sukacita, kelepasan, kemenangan, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan kasih yang berlimpah-limpah adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ya, memiliki hati yang takut akan Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah harta rohani yang amat sangat berharga. Karena itu kita harus berjuang dengan keras dan mengejarnya sedemikian rupa, saudara, sebab harta itu lebih mulia dari segala sesuatu apapun yang ada dalam dunia ini. Inilah kekayaan yang menyelamatkan jiwa kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus rela melepaskan segala kesenangan dunia demi mendapatkan Kristus. Bahkan katanya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-7. Bagi Paulus, memperoleh Kristus dan kebenarannya adalah sebuah keuntungan besar. Karena itu adalah harta yang kekal, yang tidak dapat berkarat dan tidak dapat binasa. Jangan sampai harta dunia dan segala kesenangan dunia ini membuat kita nyaman, tidur, dan bahkan kita mengabaikan dan tidak lagi antusias mengejar harta rohani itu. Saudara, begitu juga untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita pun harus membangun keintiman dengan Tuhan secara disiplin setiap hari. Orang yang tidak disiplin,
orang yang tidak bersungguh-sungguh, orang yang malas, orang yang lalai dan bahkan mengabaikan dalam melakukan suatu pekerjaan, mustahil mendapatkan hasil yang maksimum, yang maksimal. Karena itu saudara ingatlah, tanpa kita mau mengejarnya dengan kerja keras dan disiplin, maka harta rohani itu tidak akan pernah kita miliki. Karena itu, kejarlah harta rohani itu dengan membangun keintiman hubungan dengan Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat, pengetahuan didasarkan oleh takut akan Tuhan. Kami bersyukur memuliakan nama Tuhan, karena ketika kami hidup takut akan Tuhan, maka kami memiliki pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Kami mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami, yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami juga. Kami membawa hati kami kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang taat kepada Tuhan dan hidup benar-benar menghormati, menjaga, memelihara kehidupan rohani yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami memuji Tuhan untuk firman Allah ini. Hati yang takut akan Tuhanlah yang akan membawa kami benar-benar mengalami kasih dan karunia Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu tidak ada yang mustahil ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu kau beri. Dalam hidupku ini, dengan apakah ku balas pengasihan-Mu Tuhan? Bisa, karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi, +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.